menilai tingkat lowongan pekerjaan, tingkat perputaran karyawan dan penyelenggaraan pelatihan. Kelompok 11. Eva Rahmawati, Nurul Fitrianingrum. Audit SDM merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam satu perusahaan. Audit memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap perkatik yang berlaku sekarang, sumber daya, dan kebijakan manajemen mengenai pengelolaan SDM serta menemukan peluang dan strategi untuk mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut. Intinya, melalui audit dapat menemukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan rencana-rencana strategis perusahaan. Penyebab sulitnya mencari kerja pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Bahkan sebagian besar masyarakat yang lulusan sarjana bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari karena minimnya lapangan pekerjaan tadi. Dampak yang akan ditimbulkan dari minimnya lapangan pekerjaan ialah semakin bertambahnya jumlah pengangguran, bertambah kasus kriminalitas seperti penipuan, perampokan, penjambretan, pembegalan, dan lain sebagainya yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pendapatan nasional menurun. Pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan lagi masyarakat agar mengurangi kekhawatiran penduduk dengan membuka dan memperbanyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan tambah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di negara Indonesia ini. Pendidikan. Jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan posisi yang tersedia. Adanya sistem kerja kontrak. Masih banyaknya persaingan tidak sehat untuk mendapatkan pekerjaan. Pilih pekerjaan. Kemampuan. Mudah putus asa. Pengalaman. Apa itu turnover karyawan? Turnover adalah proses perputaran keluar dan masuknya karyawan dalam suatu perusahaan secara sukarela atau tidak. Ada pula istilah employee turnover rate, artinya jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan karena resign atau pemecatan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penyebab turnover karyawan, kurangnya motivasi karyawan, terlalu banyak beban pekerjaan, gaji lebih rendah daripada beban kerja, kurangnya feedback dan pengakuan, sistem seleksi karyawan yang kurang tepat. Cara mengatasi turnover karyawan, memberi tunjangan dan kompensasi yang pantas kepada karyawan, pastikan keseimbangan kehidupan kerja yang baik, berinvestasilah pada karyawan. Analisis kebutuhan pelatihan dan kinerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan karyawan dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu. Jenis-jenis pelatihan. 1. Metode praktis, on-the-job training. Metode on-the-job adalah pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerjaan. Di sini karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. 2. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi, off-the-job training. Metode off-the-job adalah pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Dipergunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan. Di samping itu juga apabila pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan karena sangat mahal.
Jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan: pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, pelatihan kreativitas. Contoh kasus, karyawan (SDM) merupakan salah satu aset penting yang mutlak dimiliki oleh perusahaan. Operasi perusahaan tentunya akan terganggu apabila perusahaan tidak memiliki SDM dalam jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan. Tingkat lowongan kerja ini dapat dihitung dengan cara melihat jumlah formasi yang ada pada suatu perusahaan dan membandingkannya dengan jumlah pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk mengukur berapa tingkat lowongan pekerjaan, dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Di mana jumlah formasi adalah total seluruh posisi yang tersedia dalam perusahaan, bukan jabatan. Misalnya dalam sebuah perusahaan pengrajin tempe terdapat komposisi jabatan dan posisi sebagai berikut. Maka total formasi dalam outlet tersebut adalah 25 orang. Jika saat ini perusahaan tersebut mempunyai 15 karyawan, maka tingkat lowongan pekerjaan pada outlet tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 40% posisi dalam perusahaan tersebut yang belum terisi lowong. Jika terhadap posisi yang lowong tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka beban kerja karyawan dalam perusahaan tersebut tentunya tidak akan sesuai dengan keadaan idealnya. Seharusnya posisi yang kosong ini harus segera diisi sehingga tidak akan mengganggu operasi atau aktivitas perusahaan tersebut. Kesimpulan: salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development, artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat, sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan, training, adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan, development, diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Thank you.